إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kita panjang umur sampai dapat menghadiri salat berjamaah, salat asar di masjid ini dan kemudian dilanjutkan oleh kajian-kajian Islam. Para jamaah, pada pembahasan kita hari ini kita lebih membahas kepada babun fi arkani as-salah wa wajibatiha wa sunaniha. Kita berbicara pada rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnahnya. Perlu diketahui, di dalam salat itu terdapat 3 hal atau bisa dikatakan 3 hukum. Yang pertama rukun, kemudian wajib, kemudian yang ketiga adalah sunnah. Maka seorang imam ataupun seorang makmum, orang yang sholat berjamaah maupun orang yang sholat munfarid sendirian, laki-laki maupun perempuan, harus bisa membedakan antara rukun, wajib maupun sunnah. Karena banyak orang yang tidak mengetahui ini. Ketika ada orang yang meninggalkan rukun, dia hanya mengganti dengan sujud sahwi saja. Padahal barang siapa yang meninggalkan rukun sholat, dia harus mengganti rakaat yang dia tinggalkan, bukan hanya sekedar sujud sahwi saja. Kemudian yang kedua, wajib sholat. Barang siapa yang meninggalkan secara tidak sengaja, maka dia bisa menggantinya dengan sujud sahwi tanpa perlu mengganti rakaatnya. Adapun sunnah sholat, maka dia boleh meninggalkan, dia boleh mengerjakan, karena hukumnya adalah sunnah. Maka hari ini para jamaah, kita akan diberitahu apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah, dan bagaimana seandainya antum meninggalkan rukun, antum meninggalkan wajib, antum meninggalkan sunnah, entah itu karena lupa atau itu disengaja. Baik, ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, inna salata ibadatun azimah. Sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang agung dan besar. Tastamil ala aqwal wa af'al masyru'atin tatakawwanu minha sifatuha al-kamilah. Karena di dalam salat itu terkumpul, tercakup berbagai macam ibadah. Di situ ada ibadah aqwal, perkataan, wa af'al, ada ibadah perbuatan seperti ruku, sujud, itu ibadah. Makanya kita tidak boleh ruku ataupun sujud kepada orang lain. Kita harus ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kemudian masyru'atin tatakawwan minha sifatuha al-kamil, sesuai dengan yang disyariatkan, yang mana terangkai di dalam sifat-sifat atau tata cara salat yang sempurna. Fahiya kama yu'arrifaha al-ulama, sesuai dengan apa yang dikatakan ulama, salat yaitu aqwal wa af'al, perkataan, perbuatan, makhsusatun, yang dikhususkan,
muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Maka kalau kita mau merujuk pada pengertian salat lughawiyah, merujuk kepada pengertian salat menurut bahasa, salat artinya adalah doa. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi al-aqwal wal af'al thalathatu aqsam. Adapun perkataan maupun perbuatan yang ada di dalam salat itu tercakup dalam 3 hal: arkan, wa wajibat, wa sunan. Perkataan dan perbuatan tadi dari 3 hal. Ada yang di dalam rukun, ada yang di dalam wajib, ada yang di dalam sunnah. Jadi antum harus bisa membedakan. Apa itu rukun salat? Apa itu wajib salat? Apa itu sunnah salat? Fal arkan, rukun artinya adalah maknanya adalah idza turika minha syai'. Apabila salah satu dari rukun itu ditinggal, batalat salat, maka salatnya batal. Ada Pak orang yang sujudnya cuma sekali terus salam. Ada. Ketika sholat Jumat, yang pertama sujud 2 kali, yang kedua sujud 1 kali. Jadi sujud, duduk langsung tahiyat, kemudian salam. Gimana hukumnya itu? Batal. Karena sujud adalah termasuk perbuatan di dalam rukun sholat. Bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya dia harus mengganti 1 rakaat, yaitu rakaat kedua. Kalau misalnya dalam waktu yang berdekatan, tidak terlalu panjang, ketika dia at-tahiyat, dia lupa belum sujud yang kedua, maka dia harus mendatangi sujud yang kedua itu. Maka dia harus melakukan sujud yang kedua, kemudian dia duduk lagi untuk tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi dulu, baru kemudian salam. Paham para jemaah? Baik. Itu kalau waktunya sebentar. Tapi kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum terus wiritan, Pak, ditepuk sama si makmum. Pak Ustadz, tadi sujudnya kok cuma sekali. Nah itu gimana? Berarti dia harus mengulangi 1 rakaat itu. Baik. Kemudian, seandainya yang ketiga nih Pak, imamnya assalamualaikum, assalamualaikum wiritan, si makmum takut ingatkan imam. Gak enak nih Pak Yai, masa Pak Yai lupaan? Ustadz ya apa? Ini manusiawi Pak, ini fitrah. Betul enggak? Nggak enak antum mengingatkan. Pulang terus sih Pak Ustadznya. Subhanallah, karena Pak Ustadznya sakit perut, buang air Pak. Batal wudunya. Ada makmum yang memberanikan diri. Pak Ustadz, tadi sholat Jumatnya kurang 1 rakaat. Astagfirullah. Dia harus balik ke masjid. Dia sholat lagi sempurna 2 rakaat. Itu cara menggantinya begitu. Ya. Cara menggantinya harus dengan apa? Mengganti sholat ketika sudah terlepas lama dan kemudian batal wudu. Jadi tata caranya itu ada. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sawa'an kana tarkuhu 'amdan aw sahwan, entah dia meninggalkan rukun itu secara sengaja ataupun lupa. Sengaja sudah pasti batal sholatnya. Jadi bukan semua kelupaan itu harus diganti dengan sujud sahwi, tidak. Rukun harus diganti dengan rakaat itu. Ya. Au batalat ar-rakaatul lati tarkaha minha, atau dia batal terhadap rakaat yang dia tinggalkan. Wa qamat allati taliha maqamaha, kemudian dia berdiri untuk mengganti rakaat yang batal tadi. Jadi tidak seluruhnya Pak ya. Kama ya'ti bayanahu. Dan insya Allah kita akan memahami lagi
pengertian rukun ini. Salah satu contoh para jamaah. Antum sholat isya. Atau antum sholat asar. Rakaat pertama, antum lupa baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ya namanya orang lupa. Ya kan? Setelah berdiri pada rakaat kedua, antum kok berasa, kok saya belum baca surat Al-Fatihah. Maka ketika saat itu para jamaah, rakaat kedua menjadi pengganti pada rakaat pertama. Maka antum di rakaat kedua itu tidak usah tahiyat awal, Pak. Karena itu sudah menjadi rakaat pertama. Karena rakaat pertama batal sudah. Ini di dalam sholat. Dan pada rakaat kedua langsung menjadi rakaat pertama untuk mengganti rakaat pertama yang tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat. Jadi kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, batal sholat. Kemudian wal wajibat. Adapun kewajiban salat, wajib-wajibnya, idza turika mina syai'un amdan, kalau ditinggalkan secara sengaja, batalat as-salat, maka salatnya batal. Wa in kana tarku sahwan, meskipun wa in kana tarku sahwan lam tubtil wa yajbiruhu sujudus sahwi. Kalau misalnya dia meninggalkan secara tidak sengaja karena lupa, maka salatnya tidak batal dan dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Was-sunan. Yang ketiga, sunnah salat, la tabtul as-salatu bi tarki syai'an minha la 'amdan wala sahwan. Maka tidak batal salatnya seseorang yang meninggalkan sunnah, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Karena hukumnya sunnah. Lakin tanqusu hay'atu salati bidzalik, akan tetapi kesempurnaan salatnya berkurang karena dia meninggalkan sunnah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan kamilatan bi jami'i arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi Muhammad SAW salat secara sempurna dengan semua rukun-rukunnya, dengan semua wajib-wajibnya, dengan semua sunnah-sunnahnya. Wa qala, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Baik. Al-qismul awal, arkanus salat al-14. Yang pertama, rukun salat ada berapa, Pak? 14. Ini harus antum hafal. Ya. Apalagi antum di rumah, misalnya di musola di rumah, antum jadi imam. Antum harus bisa membedakan ini. Kalau antum tidak bisa membedakan ini, ketika antum lupa, antum bingung. Saya harus sujud sahwi atau mengganti rakaat sholat. Ya. Baik. Wahia kama yali, yaitu ar-ruknul awal, rukun yang pertama, al-qiyamu fi salatil fariḍah. Yang pertama adalah sholatnya berdiri atau berdiri ketika sholat wajib. Karena di sini ada perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib rukunnya berdiri. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dalam surat Al-Baqarah pada ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Jadi antum sholat wajib berdiri. Tidak boleh duduk, tidak boleh tiduran, kecuali memang dia punya uzur. Ini berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah antum tidak punya uzur, boleh sholat dengan duduk. Tapi mohon maaf para jamaah, hal-hal yang kayak gini ini kan banyak orang tidak tahu. Jangan nanti antum sholat isya di musolanya
Habis sholat isya, assalamualaikum, assalamualaikum. Antum mau sholat rawatib sambil duduk. Takmir ngelirik antum. Ini orang ini ndak sakit, ndak apa. Kok sholat sambil duduk? Akhirnya tambah menjadi fitnah yang lebih besar. Karena ini sudah terjadi di masjid-masjid itu. Ada anak-anak muda jenggotan lagi, Pak. Nah kan? Sholatnya sambil duduk, diusir sama takmir. Ditanya takmirnya, kenapa kamu ngusir anak-anak muda itu? Padahal anak-anak muda itu semangat untuk sholat di masjid. Dia paling paham agama di masjid itu. Iya, saya melihatnya dia tidak punya udzur, tapi dia sholat sambil duduk. Padahal itu hanyalah sholat sunnah. Ini kadang-kadang banyak yang dirasa tidak mengerti. Ada lagi pengusiran-pengusiran dalam masjid yang sholat itu tahiyatnya agak bergerak sedikit, Pak. Ditanya sama takmirnya, kenapa kamu kok bergerak-bergerak kayak gitu? Dari dulu saya diajari sama ustaz saya tidak pernah kayak gitu. Dijawab sama anak itu, anak muda lagi. Ini sunnah, Pak. Sudah kamu tidak usah sholat di sini, nah kan? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu nasihat dari ulama, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kalau misalnya antum sholat di dalam satu masjid, yang mana semua jamaah di situ, mereka tidak seneng kalau antum sami Allahu liman hamidah, kan naruh lagi di sini. Mereka tidak seneng, jangan lakukan itu. Ini kejadian kena sama saya, Pak. Saya pribadi kalau baca basmalah itu kan sir, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan begitu. Ada makmum-makmum yang tidak paham. Pulang ke rumah, sholat lagi. Dipikirnya sholatnya saya batal karena tidak baca basmalah. Itu dirapatkan seminggu, Pak. Sholat saya itu. Saya tidak paham, saya tinggal masjid itu. Akhirnya, subhanallah, ada salah seorang ustadz, dia mengatakan sholatnya sah itu. Kenapa? Karena bismillahnya sir, pelan, tidak masalah. Itu khilaf di antara para ulama. Setelah mendengar ucapan ustadz itu, barulah orang-orang yang di sana percaya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka yang benar, yang jadi imam itu adalah ya orang sana. Kalau antum ngambil imam dari luar, itu sholatnya tata caranya beda nanti sama antum. Kayak misalnya salah satu contoh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ketika di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Tapi ketika di Masjid Istiqlal, bismillahnya jahr. Faham maksudnya? Nah ini metode-metode seperti ini, imam tidak boleh dengan angkuh dengan keakuannya. Kadang-kadang makmum ini harus apa? Harus diberitahu, Pak. Saya juga pernah sholat Allahu Akbar wasjud waqtarib, sujud tilawah, saya langsung sujud. Semua makmum sontak subhanallah. Tidak ada yang mau ikut sujud tilawah saya, Pak. Saya tunggu. Akhirnya sebagian ikut, 3 orang batalkan sholat sendirian di belakang. Sehabis salam-salam, saya dipanggil, sini, sholat apa kamu itu? Kok tiba-tiba sujud, tidak pakai rukuk? Nah kan? Saya bilang itu sujud tilawah. Kasih tahu dulu kalau mau sujud tilawah. Seharusnya kan, tidak usah dikasih tahu sujud tilawah. Wong semua paham kok, wasjud waqtarib itu adanya sujud tilawah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau antum menjadi imam sholat di masjid yang bukan masjidnya antum harus tahu kebiasaan orang sana. Bismillahnya jahar apa sir? Kan begitu. Ya. Terus kemudian apa yang berbeda? Itu antum harus perhatikan. Tapi bal ahsan, yang lebih baik antum jangan jadi imam di masjid orang lain. Itu lebih aman. Antum dipaksa jangan sudah. Biar imamnya aja yang suruh salat. Tapi kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits Imran marfu'an, dalam hadis Imran marfu'an, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka salatlah sambil
duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tidak mampu sambil duduk, maka salatlah dengan berbaring. Fadallat al-ayah wal hadith ala wujubil qiyami fi shalah al-mafruḍah ma'al qudrati alaih. Maka dalil ini mewajibkan seseorang untuk salat sambil berdiri ketika dia mampu. Kalau tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaring. Fa illam yaqdar 'ala al-qiyam li maradin. Bagi orang-orang yang sakit, yang dia tidak mampu untuk berdiri, shalla 'ala hasbi halih, maka salatlah sesuai dengan kondisinya. Antum kalau sakit kepala panas tidak bisa berdiri, Pak. Apalagi sakit pusing. Apalagi sakit mumet. Sekarang banyak orang sakit mumet, Apa-apa pusing kena corona. Ya. Qa'idan aw 'ala jambin, boleh dengan duduk atau berbaring. Wa mathalul marid al-khaif wal 'iryan, seperti orang-orang yang sakit itu juga banyak macamnya. Khaif, orang yang ketakutan, misalnya dalam peperangan. Antum naik kuda, antum naik kendaraan, dikejar 3 hari 3 malam, kan tidak bisa berhenti itu antum. Berarti antum harus sholat sambil duduk. Atau dengan oryanan, telanjang, antum tidak punya pakaian. Kan biasa, mungkin ada orang gudo, mandi pakaiannya diambil semua. Keluar kamar mandi, ada pakaian, gimana? Maka wallahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya, salat kalau sambil telanjang karena memang tidak punya pakaian, entah itu pakaiannya dicuri, entah itu pakaiannya terbakar, tapi antum harus dalam keadaan salat terus dalam setiap waktunya, maka salatlah di tempat yang gelap. Wallahu a'lam, saya pernah baca satu buku, salatlah di tempat yang gelap dan itu duduk. Ya, jadi kalau sambil telanjang itu duduk, bukan berdiri. Kalau berdiri kan kaget semua nanti. Wa man yahtaju lil julusi aw al ittijali mudawati tatarrab an adam al qiyam. Barang siapa yang butuh terhadap duduk atau mengharuskan duduk atau mengharuskan tidur berbaring karena dengan obatan, wa kadzalika man kana la yastati al-qiyam li qasri saqfin fawqah, atau mungkin antum mau sholat sambil berdiri tidak bisa. Ya, karena apa? Karena atapnya antum terlalu pendek, jadi antum tidak bisa berdiri. Mungkin ini antum lagi kemahnya di atas gunung, gunungnya miring begini, Pak. Berdiri di situ cukup untuk satu kemah. Loh, antum misalnya berapa orang? Maka sholatlah sambil duduk misalnya. Karena apa? Kemah itu kan tidak terlalu tinggi, antum tidak bisa. Ya. Tapi kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yastati al-khuruj, atau antum tidak bisa keluar. Wa yu'dharu aidan bi tarkil qiyaman yusalli khalfal imam ar-ratib alladhi yajuz anil qiyam. Misalnya salah satu contoh, imamnya sangat tua. Dia tidak bisa ngimami dengan berdiri kecuali dengan duduk karena dia sudah tua renta. Yang lainnya tidak bisa jadi imam. Maka kalau imamnya duduk, antum harus duduk. Terkecuali pada awal imam itu berdiri, rakaat pertama kuat, rakaat kedua imamnya tidak kuat. Tiba-tiba imamnya duduk, maka antum boleh memilih berdiri atau tetap duduk. Karena kondisi imam pertama berdiri. Paham ya? Tapi kalau imamnya tiba-tiba duduk sholatnya, dia tidak kuat karena dia tua renta, antum harus duduk semua itu. Antum dilarang seperti orang-orang Romawi, kata Rasulullah SAW. Raja Romawi itu duduk, pengawal pasukannya berdiri semua, itu tidak boleh. Islam itu tidak seperti itu. Nah kemudian fa'idha shalla qa'idan, kalau dia imamnya salat sambil duduk, fa inna man khalfahu yusalluna qu'udan taba'an li imamihim, maka orang-orang yang ada di belakangnya, para jamaah yang ada di belakangnya, maka dia salat sambil duduk mengikuti imam. Li'annahu sallallahu lamma marada shalla qa'idan wa amara man khalfahu bil qu'ud. Karena sesuai dengan apa yang Rasulullah laksanakan. Ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya, dia salat sambil duduk dan Rasulullah SAW memerintahkan makmumnya untuk salat sambil duduk.
Wa salatun nafilah. Adapun salat sunnah, yajuzu an tusalliya qiyaman wa qu'udan. Adapun salat sunnah, diperbolehkan seorang untuk salat dengan berdiri dan duduk. Fala yajibu al-qiyamu fiha, maka tidak diwajibkan untuk berdiri. Li thubuti anna Nabi sallallahu yang telah ditetapkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin. Karena Rasulullah sallallahu terkadang salat sunnah sambil duduk dan itu tanpa adanya uzur. Boleh. Misalnya antum 1 rakaat 1 juz misalnya. Kan capek 1 juz itu, Pak. 1 rakaat. 2 rakaat berarti 2 juz. Kan capek. Maka antum boleh sholat sambil duduk. Tidak ada masalah. Ini khusus untuk sholat sunnah. Jangan, tapi ini mohon maaf para jamaah, karena banyak orang yang tidak ngerti ilmu ini, maka jangan dipakai di masjid. Habis datang pengajian loh, kan Ustaz Iqbal boleh kok. Sesuai dengan hadis Rasul yang seperti ini, terus sholat di musola, duduk sholat rawatib. Habis maghrib sama habis isya, dilihati sama orang. Ditanya sama takmirnya, kamu sakit? Enggak. Loh kok sholat duduk? Ini sunnah. Nah, jangan kok. Akhirnya orang merasa apa? Saya dulu enggak pernah diajari, kok sekarang tahu-tahu ada. Baik. Ar-rukn tsani, rukun yang kedua. Takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram di awalnya. Di qauli sallallahu sesuai dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istiqbalul qibla wa kabbir." Kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahrimuha takbir." Diharamkannya dengan takbir. Maksudnya apa? Ketika antum takbiratul ihram, maka antum diharamkan untuk melakukan hal-hal di luar sholat. Bicara, makan, senda gurau, ketawa, itu haram. Berpaling, haram. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir pengharaman. Jadi ketika takbir antum diharamkan untuk berbuat yang bukan perbuatan sholat. Walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu iftataha as-salata bighairi takbir. Dan tidak pernah dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya Nabi membuka sholat dengan tanpa takbir. Tidak ada semua takbir. Bacaannya jelas, Pak. Allahu Akbar. Wa sighatuha yaqulu Allahu Akbar. Dan lafadznya takbir adalah Allahu Akbar. La yajziya ghairuha. Tidak boleh selain lafadz Allahu Akbar. Li'annahu hadza huwal warid ani Rasulullah sallam. Karena ini diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Gimana kalau misalnya Allah Maha Besar? Haram, Mbak. Kan ada itu. Pendeta baru masuk Islam yang di Malang itu, masih ingat ya? Tahun berapa? 98 apa berapa ya? Allah Maha Besar, menyebut nama Allah, kan Bismillah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sholatnya diganti dengan bahasa Indonesia. Akhirnya apa? Di penjara orang itu. Ini tahun 98 ya. Lama itu, orang Malang itu siapa? Roy itu. Di penjara. Karena apa? Ini adalah bentuk pelecehan terhadap agama. Tidak boleh ya. Tidak boleh bahasa sholat kan bahasa Arab. Diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak boleh. Ya. Kecuali nikah, Pak. Tidak apa-apa. Antum nikah pakai trimo kulo, bahasa Jawa, bahasa Sulawesi, bahasa Kalimantan, tidak apa-apa. Karena di dalam ijab dan qabul itu tidak mengikat harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga.
qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Dari hadis la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil kitab. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Wa qira'atuha ruknun fi kulli raka'ah. Membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat hukumnya rukun. Wa sahani Nabi SAW, dan dibenarkan dari Nabi Muhammad SAW annahu kana yaqra'u fi kulli raka'ah. Nabi membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Wa hina ma 'allama SAW masi'a fi salati kaifa yusalli. Dan Nabi mengajarkan kepada orang yang ketika saat itu terlihat tidak benar salatnya. Amarahu bi qiraatil Fatihah. Nabi memerintahkan orang tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik. Wal hiya wajibatun fi haqqi kulli musalli. Apakah Al-Fatihah itu wajib bagi setiap orang yang salat? Karena ada perbedaan, Pak. Aw yahtassu wujubuha bil imam wal munfarid? Ataukah bacaan Al-Fatihah ini hanya dibaca oleh imam? Ataukah juga bisa dibaca ketika antum sendiri-sendiri? Fihi khilafu bainal ulama. Maka di situ ada perselisihan di antara para ulama. Wal ahwatu annal ma'muma yahrus ala qira'atiha fi shalawati allati la yajhar fiha al-imam. Maka yang paling selamat para jamaah, yang paling aman adalah makmum bersemangat untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat-sholatnya, meskipun sholatnya imam ketika saat itu jahar, sholat maghrib, subuh dan isya. Maka makmum harus membaca surat Al-Fatihah juga ketika imam membaca Al-Fatihah jahar. Wa fi sakatatil imam, kapan makmum membaca surat Al-Fatihah? Apa berbarengan dengan imam? Imam baca Al-Fatihah, antum baca Al-Fatihah? Tidak. Antum membaca Al-Fatihah ketika imam itu diam. Ya. Fi salatil jahriyah. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama banyak yang mengatakan membaca surat Al-Fatihah itu ketika imam itu diam. Jadi waladhdallin, amin. Kadang-kadang imam di situ apa? Diam untuk melanjutkan kepada surat selanjutnya. Maka ketika saat itulah antum makmum membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu bukan berbarengan dengan imam. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran dibaca untuk didengar. Tetapi ulama yang lain, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi ketika imam membaca maghrib, isya, subuh di 2 rakaat pertama, antum tidak usah baca. Karena bacaan imam adalah bacaan antum. Tapi ketika sholat duhur, asar, ketiga maghrib, ketiga dan keempat isya, maka antum harus baca masing-masing. Paham maksudnya? Jadi para ulama memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi kalau imamnya suaranya keras, antum tidak usah baca. Tapi imam yang lain, meskipun suara imam itu keras ketika sholat, maka antum membaca surat Al-Fatihah ketika imam diam. Baik. Nah ini imamnya juga harus paham. Ya. Ini kalau misalnya semua yang ada di sini megang pendapat yang pertama, ya imamnya harus paham. Tapi kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, ar-ruku' fi kulli rak'ah, ruku' di setiap rakaat. Liqauli ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Waqad thabata ruku' fi sunnati Rasulullah sallam, maka telah ditetapkan petunjuk bagaimana tata cara ruku' oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fahuwa wajib bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Ruku' itu wajib dengan dalil Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma'.
Makanya Pak, kita rukuk sama orang lain tidak boleh. Ya, misalnya salah satu contoh, antum ketemu orang Jepang. Orang Jepang ini kan senang sama rukuk-rukukan itu Pak. Ya antum jangan niru. Loh Ustaz, saya menghormati dia lah. Tidak boleh, rukuk hanya kepada Allah. Nah antum kalau misalnya ada ketemu orang Jepang, misalnya rukuk-rukukan gitu, ya sudah biasa aja. Ya, gitu. Ya, tidak usah ngikuti sama-sama rukuk. Itu kan bentuk penghormatan dia. Nah ini bentuk penghormatan kita hanya kepada siapa? Allah, tidak boleh kepada manusia. Wa huwa fil lughah. Rukuk menurut bahasa adalah anhina, yaitu membungkuk. Ya, membungkuk. War ruku' majzi'un minal qa'im. Rukuk yang sah adalah orang yang berdiri tegak. Jadi kalau misalnya sholatnya duduk, berarti tidak perlu ruku. Jadi ruku ini hanya kepada orang yang sholatnya berdiri. Ayyan haniya hatta tablughal kafa rukbatai, yaitu dia ruku membungkuk dengan dua telapak tangannya sambil memegang lutut. Idza kana wasatal khilqah ay ghairu tawil yadain aw qasrihima, yaitu tangannya sedang-sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Karena manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada tangan yang sedang, atau mungkin antum pernah melihat ada orang yang tangannya panjang gitu. Ya kan? Atau mungkin antum lihat orang yang tangannya pendek. Wa qadr dzalika min ghairi wasatil khilqah. Wal majzi'u min ar-ruku' fi haqqil musalli al-jalis muqabilatu wajhi ma wara'a rukbatayhi min al-ard. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tangannya panjang, kalau tangannya pendek, maka sebisanya dia rukuk sesuai dengan tata cara rukuknya orang yang tangannya sedang. Misalnya salah satu contoh, tangannya panjang Pak, ya jangan dipegang ujung kaki ngantum. Kan ada kan orang kalau sholat tangannya terlalu panjang kan, megangnya apa? Betis, jangan. Atau mungkin tangannya panjang. Saya pernah sholat sampai tangannya itu panjang. Ya kalau tangannya panjang kan tidak kelihatannya. Tiba-tiba ketika rukuk itu kelihatan. Megang apa? Megang mata kakinya itu Pak. Ini bukan rukuk Pak. Jadi rukuk itu megang lutut. Mau panjang, mau pendek, mau sedang, sesuaikan. Kalau pendek tidak bisa, ya sebisa-bisanya sudah. Semampunya gitu loh ya. Terus bagaimana rukuk bagi orang yang duduk salatnya? Maka wajahnya menghadap lutut. Ya kalau rukuk kan begini. Ya, menghadap lutut. Baik. Ruknul khamis wasadis. Rukun yang kelima dan keenam, raf'u minar ruku'. Rukun yang kelima dan keenam adalah berdiri dari ruku', yaitu i'tidal. I'tidal waqifan kahalati qablahu, yaitu berdiri seperti keadaan sebelumnya atau semula. Li'anna sallallahu dawa ala fi'lihi, karena ini adalah berdirinya berkesinambungannya Rasulullah SAW. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, dan Rasulullah SAW mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ar-ruknus sabi, rukun yang ketujuh, as-sujud, yaitu sujud. Wa huwa wad'ul jabha 'alal ard. Sujud itu adalah menaruh kening di lantai. Wa yakunu ala a'dha'is sab'a. Yang harus kena tempat sujud adalah 7 anggota tubuh. Ala kulli rak'ati marratain. Setiap rakaat 2 kali sujud. Liqauli ta'ala wasjudu dalam surat Al-Hajj ayat 77, dan sujudlah walil ahadits al-warida min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, dan juga dari hadis-hadis yang telah warid dari perintah Rasulullah SAW. Wa fa'alahu lahu, kemudian Nabi Muhammad SAW melakukannya. Wa qalu sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wal a'dha'i sab'a,
7 anggota badan yang harus kena adalah al-jabha wal anf, kening dan hidung. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau hidungnya pesek, ya tetap. Allahu a'lam shawab. Ada perbedaan di antara para ulama. Kalau misalnya tidak kena hidung, tapi cuma keningnya saja yang kena, sholatnya tetap sah. Tapi kalau misalnya yang kena cuma hidung saja, karena hidungnya mungkin terlalu mancung, yang kena hidungnya saja, keningnya tidak kena, maka sholatnya batal. Paham ya? Itu perbedaan di antara para ulama. Tapi antum kalau mau selamat sholat antum, kening antum, dahi antum, ya, kening antum dan hidung antum harus kena semua. Itu kalau mau selamat. Kalau cuma kening saja atau cuma hidung saja, khilaf di antara para ulama. Kalau kening saja tanpa hidung masih dianggap sah sama para ulama. Ya, karena sujud itu adalah kening. Ya. Terus apabila cuma hidungnya saja, ya, keningnya tidak, maka sholatnya batal. Baik. Kening dan hidung. Kemudian al-yadan, ya, kedua tangan ini, warukbatan, 2 lutut, wa atrafal qadamain, ujung kaki jari, itu harus kena semua, Pak. Fala budda an yubashir kullu wahidin min hadhihi al-a'dha mawdi' as-sujud hasbil imkan. Maka semua itu harus kena, Pak. Sesuai dengan kondisi yang antum mampu. Ya. Wasujud a'dham arkanis shalah. Sujud adalah rukun yang paling besar di dalam salat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Rasulullah SAW. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Tapi jangan sujud-sujudan terus, Pak. Habis sholat, assalamualaikum, wiritan. Habis wiritan mau ke kantor, sujud dulu. Tidak ada. Yang dimaksud banyak sujud itu adalah memperbanyak sholat. Bukan apa-apa sujud. Apa-apa sujud, bukan, Pak. Fa'afdal ahwal halu yakunul abdu fiha aqrabu ila Allah wa huwa sujud. Maka keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb, kepada Allah adalah ketika dia sujud. Ar-ruknu tsamin, rukun yang ke-8. Ar-raf'u minas sujud, berdiri dari sujud, wal julusu baina sajadatain, dan duduk di antara 2 sujud. Di qouli Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yajud hatta yastawiya jalisan, rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia tidak akan sujud kecuali dia duduk dengan posisi tegak terlebih dahulu. Jadi di antara 2 sujud itu ada duduk tegak, bisa duduk iftirash. Duduk iftirash itu antum menduduki kaki kiri antum, menegakkan kaki kanan. Sedangkan duduk tawarruk adalah kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan, kemudian pantat duduk di lantai. Itu duduk tawarruk. Rukun tasi', rukun yang ke-9. At-tuma'ninah, tuma'ninah fi kulli al-af'al al-madhkurah. Semua apa yang kita sebutkan tadi 1 sampai 8 antum harus tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Wa hiya as-sukun wa in qalla. Yaitu dia tenang. Tenang walaupun dengan sedikit ketenangan. Wa qad dalla al-kitabi wa sunnah. Telah dikatakan dalam kitab wa sunnah ala anna ma la yatma'innu fi salati la yakunu musalliyan wa yu'maru bi 'adatiha. Telah ada dalil dalam kitab wa sunnah, dalam Al-Qur'an dan hadis. Barang siapa yang salatnya tidak tuma'ninah, la yakunu musalliyan, maka salatnya tidak dikatakan dia adalah orang yang salat. Sama seperti ayam atau makanan. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini terjadi di hampir setiap kota. 23 rakaat 11 menit. Lebih cepat lagi 23 rakaat
7 menit. Mereka menganggap tumak nina itu ya nutul nyampe sudah katanya dia. Gimana caranya? Nggak boleh itu sholat-sholat seperti itu. Antum kalau ada di masjid-masjid antum, musuh-musuh antum yang sholatnya ala ekstra cepat, ekspres, mending cari yang anu aja, yang ekonomi aja, yang pelan-pelan gitu. Cari itu aja sudah. Ekonomi tapi pahala besar, ekspres cepet-cepet keburu-buru banyak tabrakannya nanti. Ya, jangan diikuti hal-hal yang kayak gitu. Atau mungkin wah saya ini ada rapat jam 8. Saya kalau ikut di masjid ini 8:30 baru selesai. Atau ya antum ketika tarawih itu kadang-kadang orang-orang ya wallahu a'lam cari sholat tarawih yang paling cepat Pak. Lah antum lihat itu di warta berita itu ya. Atau di WA yang antum di YouTube kan sudah tersebar. Antum pikir sedikit itu makmum yang sholatnya begitu. Enggak, Pak. Masjid sampai keluar itu orang-orangnya. Karena mereka juga berusaha untuk apa? Cepat. Ini tidak boleh ya. Maka sholatnya dikatakan batal. Ar-ruknul ashar wal hadil ashar. Rukun yang ke-10 dan ke-11. Tasyahud akhir wa jalsatahu. Tasyahud yang terakhir dan duduknya. Loh Ustaz, tasyahud pertama kalau tidak disebut karena tasyahud pertama masuk kewajiban nanti pembahasan. Kita yang bahas adalah rukun dulu. Jadi duduk terakhir dan bacaan duduk terakhir itu tasyahud akhir, maka itu adalah rukun yang ke-10 dan ke-11. Wa huwa ayyakul at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat assalamu alayka dan bacaan yang lain ila akhir Allahumma salli ala Muhammad faqad thabata anna sallallahu lazim wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, maka ini harus dibaca. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kunna naqulu qabla an yufrada tasyahhud, kami membaca ini sebelum kami diwajibkan untuk bertasyahud, faqulu qabla an yafruda, maka sebelum diwajibkan kami sudah baca ini, dalilu ala fardhihi, maka ini adalah dalil bahwasanya bacaan tasyahud itu adalah satu kewajiban yang harus dibaca sampai innaka hamidum majid. Ya. Rukun tsani asyar, rukun yang ke-12, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud al-akhir, yaitu salawat atas nabi di dalam tasyahud yang terakhir. Abi ayyakul Allahumma salli ala Muhammad wa ma zada ala dzalik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau dengan riwayat yang lain. Ya. Saya pernah melihat, Pak, riwayat bacaan sujud itu sekitar ada 13. Jadi kita jangan berpelit sujud subhana rabbiyal a'la, bukan itu aja, banyak. Antum bisa buka buku Hisnul Muslim, antum bisa buka buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani. Itu tulisannya adalah berkaitan dengan riwayat-riwayat doa-doa salat dan perbuatan-perbuatan salat. Maksudnya tindakan-tindakan salat. Isinya semua hadis. Antum bisa beli itu. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian fahuwa sunnah, maka ini adalah sunnah. Allahumma salli ala Muhammad dan selanjutnya. Ya. Adapun dengan versi-versi yang lain boleh, tetapi tetap harus merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu kebiasaan mengajarkan kepada sahabat-sahabat bukan dalam satu tata cara, tapi berbagai macam tata cara. Jadi kalau beda, jangan dulu ditegur, cari riwayatnya dulu. Kecuali yang dibaca itu nggak ada riwayatnya. Nah, ini baru masalah. Ya. Rukun ats-tsalits asyar, rukun yang ke-13, tertib bainal arkan, berurutan setiap arkan, rukun. Jangan ruku, jangan sujud dulu baru kemudian ruku. Ya, enggak boleh, harus urut. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha martabatan, karena Nabi Muhammad SAW salat secara berurutan. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wa qad allama lil masih murattabatun bi thumma, karena Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada orang yang salatnya tidak sempurna, yaitu dengan supaya berurutan. Taib yang terakhir, ar-ruknu rabi' asyar, rukun yang ke-14,
at-taslim. Yang terakhir rukunnya apa? Salam. Liqaul Rasulullah SAW bersabda wa khitamuhu at-taslim. Dan yang terakhir yang ditutup salatnya adalah dengan salam. Wa qaul Rasulullah, dan Rasulullah SAW juga bersabda wa tahliluha at-taslim. Dan dihalalkannya dengan salam. Maksudnya apa? Ketika sehabis salam antum boleh berbicara, senda gurau, makan, ketawa, boleh. Fattaslim syuri'a li tahallul minas shalah. Maka salam itu adalah syariat untuk penghalalan dari salat. Fahuwa khitamuha wa alamatu intihaiha. Salam itu adalah tanda selesainya salat. Ayuhal muslim, kaum muslimin, man taraka ruknan min hadhil arkan. Barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun ini, fa in kana tahrimatu lam tanaqidu salatuhu wa in kana ghairu tahrima wa qad tarakahu amdan. Apabila dia tidak meninggalkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak batal. Apabila dia meninggalkan selain takbiratul ihram, ditinggalkan secara sengaja, batalat salatuhu aidan, maka salatnya akan batal. Karena rukun tadi ada berapa? 14. Bukan takbiratul ihram saja. Jadi salah satu dari rukun antum tinggalkan, batal salatnya antum. Wa in kana tarkahu sahwan, meskipun antum tinggalkan karena lupa. Ya. Seperti ruku dan sujud, fa in dzakaru qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'atil ukhra fa innahu yaudu la ya'ti bihi wa bima ba'dahu min ar-rak'ah allati taraka fiha. Kalau misalnya antum lupa terus kemudian berjalan, maksudnya berjalan itu lupa sambil mengingat antum belum baca surat selanjutnya atau rukun selanjutnya belum dilakukan, maka antum harus kembali lagi. Seperti yang saya contohkan di awal tadi. Ya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, diam antum. Belum baca Al-Fatihah. Ulangi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ya. Baik. Wa in dzakaru ba'da syuru'i fi qira'ati rak'atil ukhra ulqiyat rak'atul lati taraka minha wa qama rak'atul lati syara'a fi qira'atiha maqamaha wa yasjud lis-sahwi. Kalau misalnya dia meninggalkan rukun tersebut dan beralih kepada rukun yang selanjutnya, kalau yang pertama tadi dia lupa tapi dia belum beralih kepada rukun selanjutnya, maka dia harus kembali. Tapi kalau dia lupa kemudian dia mengerjakan rukun yang selanjutnya, maka kondisi ini antum harus mengganti rakaat antum secara sempurna. Kapan? Ketika rakaat kedua tadi. Seperti yang sudah saya ucapkan, wa yasjud lis-sahwi. Kemudian terakhir sujud sahwi. Wa in alima ruknul matruk ba'da salam. Apabila antum mengetahui rukun yang kelupaan itu setelah antum salam, fa in kana tasyahudan akhiran aw salaman, ketika saat itu mungkin antum ketika tasyahud akhir atau salam, atabihi wa sajada lisahwi wa sallam. Misalnya antum duduk tidak tasyahud kemudian antum salam. Saya belum baca tasyahud. Maka antum langsung kembali lagi tasyahud kemudian salam dan sujud sahwi. Ya. Wa in kana ghairuhuma, ataupun selainnya, karuki sujud, ruku ataupun sujud, fa innahu ya'ti bi rak'ati kamila badala rak'ati allati taraka minha. Kalau antum lupa ruku, kalau antum lupa sujud, maka antum harus mengganti rakaat yang antum kelupaan rukunya dan sujudnya. Wa yajud lis-sahwi, dan terakhir antum sujud sahwi. Ma lam yatul al-fasl fa in tala al-fasl aw inqada al-wudu'i ahada salatul kamiyah. Itu kalau waktunya berjarak sebentar antum lupa. Tapi kalau berjarak panjang, antum sudah ngopi di rumah sama kentutnya misalnya, iya kan? Atau mungkin antum sudah kencing, intinya batal sholat, maka antum harus batal wudhunya, maka antum harus mengulangi sholat itu secara sempurna. Fama'adham hadhihi shalah wa ma tashmul min aqwal wa afal jalila. Maka sungguh agung salat ini yang mencakup dari amalan-amalan perkataan dan perbuatan yang mulia.
waffaqallahu jami', mudah-mudahan Allah membimbing kita liiqamatiha, untuk mendirikan salat, wal muhafadzati 'alaiha, dan untuk menjaga salat tersebut. Hakadza binni wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan wajibat salat dan sunan as-salat. Maka para jamaah, kalau misalnya ada pertanyaan, loh Ustadz yang ini kok tidak disebutkan, berarti dia entah ada di wajib sholat atau di sunnah sholat. Misalnya seperti tasyahud pertama, atau bacaan surat selain Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.